Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang peristiwa penting yang terjadi di Eropa, yaitu yang kedua ya sekarang. Kemarin kita sudah bahas Renaissance. Yang kedua adalah merkantilisme. Apa sih merkantilisme? Merkantilisme itu identik dengan emas. Merkantilisme dari kata merchant. Merchant artinya dagang. Jadi merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan kemakmuran sebuah negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Aset itu apa? Aset itu bisa berupa, karena saat itu masih zamannya emas, jadi negara yang paling banyak mengumpulkan logam mulia, maka itu disebut negara yang paling kaya. Jadi setiap negara di Eropa itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Jadi ciri-ciri negara merkantilisme adalah negaranya merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Jadi penguasaan ekonomi itu ditetapkan oleh negara. Lalu yang kedua, tujuan utamanya adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Jadi mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya, itu tujuan negara-negara merkantilisme. Nah, di sini terdapat 4 negara merkantilisme di Eropa yang maju. Yang pertama adalah Inggris. Inggris ditandai dengan kenaikan pajak untuk memajukan pelayaran. Jadi tujuan Inggris mengumpulkan emas dan logam mulia sebanyak-banyaknya adalah dengan cara menaikkan pajak agar pelayaran mereka maju, karena kita ketahui Inggris itu adalah negara kepulauan. Jadi dia benar-benar ingin memajukan pelayaran. Nah, ini yang pertama kali melakukannya adalah Raja Henry. Ya. Oke, selanjutnya Prancis. Nah, Prancis di sini pada masa Louis ke-16, pada masa Louis di sini menitikberatkan pada perkembangan industri dalam negeri. Ini yang menetapkannya adalah Menteri Keuangannya yang bernama Jean Colbert. Makanya merkantilisme di Prancis dinamakan sebagai Colbertisme. The Colbertisme di sini intinya adalah menitikberatkan pada industri dalam negeri. Jadi barang-barang yang ada di dalam negeri itu nggak akan kena pajak lagi, nggak akan kena bea cukai lagi. Jadi kalau mau saling ngirim barang nggak akan kena pajak. Lalu kalaupun ada barang yang bisa dihasilkan oleh negara sendiri, maka itu dilarang untuk dilakukan impor. Jadi kalau bisa membuat sendiri, negara Prancis tidak boleh impor. Lalu negara ketiga di sini adalah Jerman. Jerman di sini kalau pelaksanaan di Jerman adalah mewajibkan rakyat membayar pajak setinggi-tingginya yang akan dimasukkan ke dalam kas raja. Kas raja di sini disebut dengan kameralisme. Jadi istilah Jerman dalam merkantilisme disebut dengan kameralisme. Jadi kameralisme di sini memperlihatkan kalau Jerman ini mempunyai sistem pemerintahan yang monarki absolut. Artinya apa? Semua uang yang dia dapatkan dari pajak itu adalah untuk kas, untuk raja. Oke, lalu selanjutnya yang terakhir adalah negara Belanda. Belanda memberikan hak monopoli kepada 2 perusahaan dagang Belanda seperti VOC. Jadi VOC di sini adalah perusahaan dagang Belanda di mana keuangannya itu akan dijadikan sebagai untuk raja. Oke, sampai sini untuk merkantilisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.